Shalom pure people, welcome back dengan host gue kali ini sekarang di sini. Dan juga gue pasti ditemani dengan host yang cantik juga dong. Yang lain adalah Angel. Hey, halo semuanya, balik lagi. Hai. Balik lagi sama aku Angel. Hari ini aku bakal bareng lagi sama Ko Peung bawain podcastnya. Kita yang pasti seneng banget nih. Ya. Kenapa tuh? Kenapa seneng aja. Kenapa? Seneng aja. Oh, seneng aja. Oke, siap. Aku ingetin lagi nih ya, bahwa di podcast ini kita podcast interaktif, bahwa kalian para pure people boleh banget nanya-nanya ke kita, atau pas lagi sharing-sharing itu kalian ada penasaran dengan host dan guest hari ini, langsung tanya aja, kita langsung jawab di saat itu juga gitu, dengan sebisa mungkin kita. Angel, tau nggak hari ini kita mau bahas tentang apa, Angel? Bahas tentang apa ya? Aku sih dengar kemarin tuh kita tuh bahas tentang leap of faith. Jelasin dong kok. Loncatnya iman. Jadi kita loncat nggak nih? Nah, bener banget tadi kata Angel, kita hari ini akan bahas tentang leap of faith, ya, dimana kan kita, kalau sekalian sadar nih ya, podcast kita itu setiap bulannya ada tema. Di podcast sebelumnya kita belajar mengenai kita menjadi ciptaan Tuhan, kita bagaimana cara untuk mengenal Tuhan. Nah, sekarang ini adalah kita gimana caranya menumbuhkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, tapi kita di sini biasa podcast ini selalu kita punya guest-guest yang menarik-narik, dan mereka isinya sudah selalu memberikan roti-roti yang sangat memberkati kita semua. Dan untuk hari ini kita kedatangan guestnya itu cantik banget gitu. Aduh, Ko Peung suka banget yang cantik-cantik. Jelas dong, cowok, woi, cowok cantik sama ganteng berbeda. Oke, siapa tuh kok? Dengar nih ya dari buku kreatif kita, katanya sih biasanya ini tuh artis terkenal gitu. Terus dia memiliki suara yang sangat bagus banget. Ya sepetah gue stok dikit gitu kan. Ya pure people mungkin ada yang penasaran juga ini siapa. Angel penasaran nggak tapi Angel? Penasaran banget dong. Aduh, aku kepo banget nih siapa kira-kira yang bakal gitu kepo. Nah, nggak usah perlu lama-lama lagi, mari kita sambut Kak Rachel. Nah, shalom Kak. Hai, shalom. Hai. Tuh kan bener kan people cantik. Shalom, bagaimana kabarnya pure people? Aku baik sih Kak, kabar aku baik-baik. Angel gimana Angel? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Angel gimana juga kabarnya? Baik. Nah, tapi kan aku udah sempat bridging nih bahwa katanya kakak suaranya bagus, terus artis gitu kan. Aduh. Mungkin aku pengen dengar dari kakak juga nih ya. Boleh dong kenalin diri dulu, kakak ini siapa, terus lagi kesibukannya apa nih? Oke, nama aku Rachel Mutiara. Hari ini aku tinggalnya di Surabaya. Dan kalau aku siapa, sebenarnya aku bukan siapa-siapa. Aku hanya anaknya Tuhan Yesus saja. Kalau kegiatan saya lebih banyak, kegiatan hampir setiap hari itu ada live worship ya di YouTube. Setiap pagi itu pasti ada, sekitar jam 5 itu sudah mulai upload. Wow, gitu. Banget, Kalau untuk kegiatan ya paling bernyanyi di berbagai macam gereja sebagai seorang worship leader atau promo-promo album sendiri, seperti itu. Oh, kakak punya album sendiri Kak? Punya. Wow, keren sekali. Itu lagunya baru satu sih. Oh, baru satu. Tapi nggak apa-apa kan. Jadi kakaknya sudah punya karya nih kan. Amin. Nah, boleh dong di-spill dikit lah. Itu albumnya karya ciptaan kakak, isi lagu-lagunya atau cover? Isinya itu di album Percaya, lagu-lagu dari aku sendiri. Jadi ciptaan aku sama suami. Itu terbit tahun 2000 kalau nggak salah ya 17 sorry.
tahun 2017. Itu album judulnya Percaya. Nah, boleh nih Pure People kalau sekalian penasaran boleh cari di YouTube atau ada di mana ya Kak? Boleh. Ya, di YouTube. Kalau sekarang kan udah pakai digital ya. Jadi YouTube sama Spotify udah ada. Wow, Spotify juga nih. Boleh Pure People langsung cari albumnya Percaya karya Kak Rachel Mutiara. Banyak judulnya, banyak juga single-single di YouTube Rachel Mutiara itu. Boleh diklik, ada yang cover, ada juga yang karya sendiri. Oke, Mantap. Kayak gitu. Keren. Jadi si buah kakak ini jadi sebagai worship leader ya di berbagai macam gereja. Oke. Ya. Nah, tapi kita sebelum masuk ke sesi selanjutnya nih Kak, kita bakal ada games dulu nih. Nah, games ini bakal dibawain oleh Angel. Oke. Angel. Iya nih, jadi sebelum kita diskusi dan sharing lebih lanjut, nah kita mau main dulu ya bentar, kayak intermezzo aja nih. Aku jadi pengen ngajak Kak Rachel untuk main games, pick one namanya, dan Kak Rachel harus menjawab apa yang mendingan nih, atau lebih milih mana menurut Kak Rachel. Mungkin langsung aja mulai ya, biar langsung dapet nih rasanya gitu kan. Pick one yang pertama. Kalau menurut Kak Rachel, lebih mending ketiduran saat ibadah atau lupa bersaat teduh? Waduh, kok dua-duanya luar biasa ini. Lebih mending ketiduran pas ibadah atau lupa bersaat teduh? Ketiduran pas ibadah kali ya. Aduh, kenapa tuh Kak Rachel pilih itu tuh? Karena kalau ketiduran pas ibadah tuh bisa jadi gini, aku sudah selesaikan ibadah pertama, kedua, bisa-bisa ibadah ketiga karena udah capek, bolehlah tidur sedikit, ya kan? Tapi sudah ibadah nih. Biasa kan kalau di gereja kan suka lebih dari satu kali ibadah kan? Nah, gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa, ketutup sama ibadahnya beberapa kali gitu ya? Betul, maksudnya sudah ibadah dulu, mungkin ketidurannya tuh di ibadah kesekian, itu biasanya jam-jam rawan. Apalagi kalau ibadah siang-siang gitu kan. Betul. Kalau ibadahnya pagi-pagi itu sebenarnya cuma susah bangun, tapi ibadahnya itu udah fresh banget. Tapi kalau ibadah sekitar jam 2, wah itu benar-benar harus perjuangan. Udah ada banyak. Betul. Gitu. Ingat ya people, ini cuman games loh ya. Kita tidak mengajak hal yang jelek. Betul. Kalian jangan ambil jelek-jelek. Oke, lanjut. Salah nangkep. Nah, sekarang kita pick one yang kedua. Lebih prefer mana? Baca firman Tuhan tapi nggak ngerti atau tidak punya komunitas sama sekali? Nggak punya komunitas sama sekali. Kenapa tuh, Kak? Kenapa ya? Karena baca firman Tuhan itu ya kamu harus pahami, kamu harus mengerti, kamu harus dalami. Percuma kalau dibaca tapi nggak ngerti. Jadi selama ini baca apaan ya kan? Selama ini buka firman Tuhan tuh ngapain gitu loh. Jadi anak Tuhan tuh baca firman Tuhan ngapain sampai nggak ngerti. Betul. Ya kan gitu. Banget. Betul. Firman Tuhan tuh harus kita gali terus, harus kita cari tahu terus. Karena kita semua sumbernya dari sana semua ya Kak ya. Betul. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya ini pick one yang terakhir ini agak sedikit susah sulit nih, Kak Rachel ya. Kak Rachel, lebih susah mengucap syukur saat sedang kesulitan atau mengampuni orang yang sengaja menjatuhkan kita? Wah, berat nih. Berat. Wah, tunggu ya, aku kasih 5 menit berpikir. Kelamaan. Lebih susah mengucap syukur saat sedang kesulitan atau mengampuni orang yang sengaja menjatuhkan kita. Maksudnya aku lebih milih yang mana ya? Pilihan yang sangat berat. Lebih sulit mengampuni orang yang sengaja menghancurkan kita sih, menjatuhkan. Aduh. Agak ini nih. Iya. Agak gimana nih alasannya kenapa lebih memilih itu? Karena saya pernah mengalami hal seperti itu. Rasanya sulit sekali mengampuni orang yang
dengan sengaja menjatuhkan kita, itu sebenarnya butuh waktu. Bukan nggak bisa, tapi butuh waktu. Harusnya sih bisa. Oke. Kayak gitu. Kalau kita susah mengucap syukur dalam keadaan kesulitan, nggak juga. Saya juga pernah mengalami hal sulit biasa namanya manusia di kondisi keuangan, atau nanti di kesaksian saya mengenai anak saya. Tapi saya lebih merasa masih bisa bersyukur di tengah kesulitan kita. Daripada kita mengampuni orang yang sengaja menjatuhkan. Sekali lagi bisa, mengampuni itu bisa, tapi namanya manusia itu butuh waktu. Betul banget. Gitu. Ya kalau ngomong cerita, ya aku juga pernah sih. Aku dapet yang kayak gini, sama sih agak ke Rachel. Aku bilang juga sama sih, agak susah. Gimana? Agak susah. Kenapa? Kamu diputusin pacar, jadi kamu susah ngampunin. Ayo apa? Bener lah, karena alasan itu tuh. Iya. Luka lama Ketahuan terus kalau masih muda. Iya. Tapi ya sebenarnya kata Arah ya, butuh waktu untuk benar mengampuninya. Tapi sekarang puji Tuhan sudah mengampuni. Haleluya. Amin. Angel ada nggak? Aku orangnya rendah hati dan tidak sombong. Wow. Waduh. Jadi kalau yang tadi tuh Angel lebih milih yang mana? Kalau aku ya mengampuni sih sama sebenarnya. Cuman mungkin aku orangnya gampang lupa kali ya, gampang lupa sih. Oh gitu, ya, gampang move on ya. Betul. Bisa diinget-inget deh. Betul. Itu ada enaknya. Betul. Karena tiba-tiba lupa. Oke. Ribut tapi gimana ya? Oke, sekarang kita udah masuk sesi untuk diskusinya nih Kak. Seperti biasa Kak, tadi karena tema kita hari ini tentang leap of faith atau lompatan iman. Jadi kita pengennya, mungkin kita pengen dengar cerita-cerita dari Kakak, gimana sih perjalanan iman Kakak dari 0 sampai sekarang. Sekarang Kakak menjadi WL di berbagai gereja, Kakak sampai punya album berbagai macam juga lagu-lagunya. Nah, aku pengen nanya, kapan mulainya Kakak ini percaya dengan Tuhan Yesus Kristus? Kapan aku mulai? Ya, ini dari SD. Mulainya itu bisa dibilang dari kecil ya. Karena aku juga lahir dari keluarga Kristen. Kalau aku ini pribadinya tidak tinggal sama orang tua. Dari kecil aku tinggalnya sama oma. Karena memang oma itu waktu itu hidup sendirian dan dia merasa butuh teman. Dia sayang cucunya, diambil Kak Rahel jadi teman hidupnya. Jadi saya dibesarkan sama oma, dan oma saya itu tipe oma yang sangat-sangat cinta Tuhan. Dia tuh kayak militer banget. Jadi sudah jamnya doa, dia sudah jamnya ke gereja, dia harus ke gereja. Sudah jamnya dia doa malam, dia harus doa malam. Dan kalau dibilang saya Kristen dari kecil, iya, saya pasti mengikuti kepercayaan oma. Karena oma dari muda pun sudah Kristen. Tetapi begini, setelah saya menikah, saya juga puji Tuhan untungnya mendapat seorang suami yang seiman, yang sama-sama orang Kristen. Tapi mempercayai Kristus itu terjadi setelah ada beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupan keluarga saya dan juga suami. Kayak gitu. Keren. Jadi dimulai pas tadi. Oh, jadi Kakak dari awal tuh udah sama oma yang percaya sama Kristus juga. Betul. Karena oma sayang sama cucu, jadi dirawat terus gitu. Mungkin aku agak nanya sedikit sensitif. Kenapa? Kenapa? Kok kenapa sih? Salah. Ya. Kenapa Kakak dulu kecilnya tinggal sama oma? Kenapa dulu kecilnya tinggal sama oma? Tadi aku udah bilang. Oma itu, jadi gini, oma sama opa masih hidup waktu itu. Jadi opa itu merasa begini, kok sebentar lagi umur saya itu nggak panjang.
Dan saya kebetulan itu cucu pertama. Oh. Jadi opa itu bilang, dan juga di depan mama papa saya ya pastinya, boleh nggak Rahel itu diasuh saja dengan omanya. Oma saya namanya Mary ya. Saya merasa bahwa saya nggak sanggup kalau lihat Mary itu sendirian, karena saya sudah sangat tua gitu. Dan juga Oma itu sangat sayang sama saya sejak saya lahir itu, dia udah pengen banget memang begitu loh. Jadi saya akhirnya diambil sama Oma, saya tinggal dan dibesarkan sampai saya menikah itu saya baru berpisah sama Oma. Jadi saya dengan orang tua itu tinggal berbeda rumah. Masih kontak iya pasti dong sama orang tua, cuman saya tinggalnya beda rumah. Gitu. Keren banget ya, omahnya baik banget. Damai. Gitu ya. Iya kadang kan katanya ya, tapi nggak tahu benar apa nggak, katanya banyak orang tuh lebih sayang cucu daripada anak katanya. Ya kan, gitu. Tapi aku pernah ngerasain sih. Aku bukan dari karena aku tinggal serumah sama nenek aku, tapi aku berasa banget kayak nenek tuh ya dibilang kayak lebih sayang banget tuh kalau ketemu cucu. Kayak aku kayak dulu ketemu nenek aku tuh kayak apapun selalu dibeli gitu, kayak kamu mau apa beli aja, tinggal bilang kamu nanti oma beli. Betul. Ya kan? Wow, aku mau es krim. Iya. Betul. Itu kayak nggak tahu ya, tapi itu kayak seru banget sih. Tapi dulu pas itu, apakah kakak juga pernah kayak diajarin baca kitab gitu sama oma gitu? Atau sama oma? Iya, baca kitab gitu pas kecil. Kalau diajarin mungkin tidak diajarkan. Oma itu ya karena dia sudah terlalu tua ya, mungkin juga pengalaman pendidikannya yang kurang. Tapi dia itu begini, tadi aku bilang, jamnya berdoa, aku harus berdoa. Jamnya aku harus ke gereja, aku harus ke gereja. Aku sekolah minggu, harus sekolah minggu. Jamnya aku harus doa pagi, itu aku diajarin doa pagi itu mulai dari kecil sampai hari ini. Makanya aku tadi milih nggak pernah lupa untuk bersaat teduh apapun keadaannya. Oma itu kayak gitu, luar biasa kalau dia dalam Kristen. Mungkin kita Kristen KTP ya, tapi kalau oma aku rasa asli. Jadi gitu, didikannya itu untuk di dalam Tuhan, nggak pernah meninggalkan Tuhan, harus baca firman, harus saat teduh. Itu luar biasa oma itu ngajarin ya, untuk dekat sama Tuhan tuh luar biasa. Oke, gila keren banget omanya. Gitu. Berdidiknya didik banget gitu ya. Wah, ada yang komen nih. Betul. Aku dari Teresia Sudarsi. Apa nih? Aku juga anak. Iya, ada Ibu Teresia Sudarsi. Kakak kenal dengan ini? Belum pernah jumpa dengan Ibu Teresia, cuma Ibu Teresia selalu hadir di komen YouTube tiap pagi. Ada betul. Ibu luar biasa ini. Terima kasih Ibu Teresia. Juga loh sekarang. Keren. Betul. Oke. Jadi kalau aku tadi dengar cerita Kak Rahel, jadi aku teringat akan diri aku sendiri. Jadi aku hampir sama kayak Kak Rahel. Jadi aku dari kecil, aku tuh sama bibi aku. Jadi aku dari umur 2,5 tahun. Dia aku kayak, aduh mencerminkan aku banget nih dulu gitu. Tapi aku pisah dari bibi aku waktu aku SMA. Aku balik sama mama papa waktu SMA ke Medan. Dulu aku di sini. Oke, aku langsung next ya dari cerita aku. Oke, mengapa Kak? Apa nih? Aku mau tahu dulu. Nih tiba-tiba ada yang nanya nih. Boleh dari Mulmet yang katanya dari Sarah si Hombing. Kak mau nanya dong. Hai Sarah. Ketika bersaat teduh, cara supaya konsisten tuh gimana Kak? Apa yang Kakak rasakan ketika bersaat teduh dan caranya supaya konsisten? Oke?
Yang pertama itu apa yang aku rasakan. Aku tuh merasa aku kuat, aku damai, aku tenang, aku bisa menghadapi hidup, aku bisa melepaskan rindu itu sama Tuhan itu benar-benar di saat teduh. Kalau kelupaan itu rasanya itu ada sesuatu yang ganjel, kayak ada yang bersalah. Bukan jadi rutinitas ya, tapi karena itu tadi aku dari kecil sudah diajarkan sama Oma, cari Tuhan. Setiap pagi itu harus cari Tuhan. Tidak ada yang berat, nggak mungkin nggak bisa, harus bisa. Dan kedua, orang yang menguatkan aku di saat teduh itu adalah mama mertua. Jadi saya pun punya mama mertua yang kalau bangun pagi dia langsung saat teduh. Jadi aku rasanya tuh wow, luar biasa ya. Maksudnya kadang-kadang kita malas bangun pagi, nggak kuat bangun pagi. Sebenarnya nggak harus pagi-pagi banget. Ketika misalnya kita sudah tidur jam 1 malam, otomatis bangunnya kan agak siang. Bisa juga bersaat teduhnya itu sebelum kita tidur, atau kita bangun memang sudah siang, tapi nggak apa-apa, kan kita belum melakukan aktivitas apapun tuh. Jadi bangun tidur benar-benar langsung bersaat teduh, langsung cari Tuhan, bisa buka pujian, atau tidak buka pujian pun datang sendiri sama Tuhan, itu bisa. Yang aku rasain, aku benar-benar, wow, Tuhan tuh dahsyat. Tuhan tuh kayak sedang peluk aku mau nangis, aku mau ketawa sendiri, mau ngobrol apapun tuh lega gitu. Karena aku merasa dia bapakku, dia dekat, dia ada sama aku setiap hari. Seperti itu. Kalau dibilang bisa konsisten itu, ya dari niat hati. Kamu bisa pasang alarm. Kalau dari berusahanya ya, kita manusia kan pasti punya cara untuk berusaha. Pokoknya, ayo dikonsistenin. Tolak rasa malas itu ditolak. Gitu loh. Kita gini, makan aja kita bisa rutin, masa doa kita nggak bisa rutin? Masa doa makan doang yang rutin? Betul. Ya kan? Pasti kalian saat teduhnya pas doa makan doang. Aduh, ketahuan. Ketahuan. Iya. Jangan-jangan kalian sehari saat teduhnya bisa 4-5 kali. Oh, ternyata sambil makan. Iya. Kayak gitu sih yang aku rasain. Gitu, Sar, jawabannya, Sar. Oke. Sarah nanya begitu, kayaknya nggak pernah saat teduh ya. Waduh. Oh, enggak lah ya, Sarah ya. Haleluya. Oke. Aku lanjut nih ya, Kak. Boleh. Okay. Aku mau nanya nih, mengapa Kak Rahel memutuskan untuk mempercayai Kristus? Maksudnya dalam artian tulus mempercayai Kristus itu kenapa gitu? Mengapa? Pertanyaan ini nanti aku jawab lewat kesaksian hidup ya. Jadi aku ini memang Kristen, suami juga Kristen, tapi kita itu menjalankan kekristenan kita itu hanya sebagai rutinitas. Ya, kita ikut ibadah, kita berdoa, dan lain-lain yang kita lakukan ya kan. Terus, tapi di suatu titik suami Kak Rahel itu punya usaha dan usahanya itu bangkrut. Anak saya namanya Nicholas mengalami masalah. Jadi Nicholas itu lahir pada tahun 2008. Anakku ini waktu umur 2 tahun dinyatakan dokter Nicholas itu menderita autis dan ADHD. Ya, kalau pernah dengar autis dan ADHD. Kita tahu autis ya, dan juga ADHD itu seperti hiperaktif yang sangat luar biasa aktifnya gitu. Kayak kita kelebihan makan gula, nggak bisa diem. Ya kan? Nah, di sana itu kita melihat bahwa anak Kak Rahel itu harus diterapi dengan biaya yang begitu besar, dan di satu titik saya harus melakukan itu, tapi di satu titik melihat suami itu sedang jatuh usahanya, jadi bingung kan mau bayarnya gimana gitu. Nah di situ iman percaya saya dan suami itu benar-benar dilatih, di apa ya, seperti terjun payung gitu. Iman yang darinya kita hidup enak, hidup bahagia, tiba-tiba digoncangkan, di apa ya,
seperti dicobai, seperti dipertanyakan gitu, masih kuat nggak kamu jadi anakku, seperti itu. Nah, seperti hilang dan lemah. Udah mendengar anak sakit, mendengar usaha suami yang jatuh, rasanya sudah jatuh, ditimpa tangga, ditimpa segalanya ya kan. Nah, di situ saya dan suami tetap memutuskan percaya dan datang sama Tuhan. Anak Kak Rahel itu sampai 3 tahun di terapi itu nggak ada perubahan sama sekali. Dia masih seperti anak autis yang biasanya. Kita sudah berusaha gimana caranya dia terapi, caranya kita bayar. Kak Rahel punya rumah, Kak Rahel punya mobil, sampai Kak Rahel jual. Semua itu demi pengobatan anak. Tapi kita melihat anak ini masih anak yang sama, belum berubah. Jujur ya, sebagai daging, sebagai manusia, saya sama suami pasti tanya dong sama Tuhan. Kenapa masih begini Tuhan? Kenapa maksudnya mau sampai kapan seperti ini? Mau sampai kapan kami menunggu mujizat Tuhan? Seperti itu. Tapi di situ kami tetap percaya bahwa Nicholas sembuh. Jadi ada KKR. Waktu itu ini jauh ya. Ini jauh sebelum saya itu melayani Tuhan. Saya cuma seorang ibu rumah tangga biasa. Nah, di situ kita berdua, jujur, saya lebih tepatnya, saya ini kan orang karismatik dari kecil. Jadi ada KKR tuh seneng banget, pengen banget ikut, ayo ikut. Suami saya tipe orang GKI. Ini bukan membeda-bedakan gereja, hanya membedakan liturginya saja. Liturgi beda, ya kan? Kalau suami saya tipenya itu lebih tenang. Ya, dia tipenya lebih tenang dalam beribadah daripada saya yang berapi-api, yes, haleluya gitu. Nah, di sana kita pergi ke sebuah KKR. Di situ saya benar-benar sama suami berserah penuh. Kita berserah penuh, tanya sama Tuhan. Kita akan tetap tunggu sampai Tuhan jawab. Karena kita tetap percaya bahwa anak saya akan sembuh. Jadi pada saat saya dan suami berdoa, tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan itu datang kepada saya sama suami. Jujur kita nggak kenal. Itu KKR umum ya, banyak orang. Dia bilang begini, anak kamu akan berbicara pada usia 5 tahun. Dia itu anak yang pintar. Sudah, seperti itu saja dia berdoa. Saya kaget dong, lo gak pernah cerita kok sama hamba Tuhan ini. Tapi gimana dia bisa tahu bahwa anak saya itu menderita autis atau sakit, ya kan? Dari situ saya dengan suami pulang rasanya punya semangat baru, punya api yang baru gitu loh. Kita terus imani setiap hari. Jadi tidak langsung memang anak saya sembuh, tetapi kami melihat proses yang Tuhan izinkan. Pada saat itu anakku umur 3 tahun waktu dinyatakan itu, dan dapat mujizat Tuhan sesuai dengan hamba Tuhan itu bicarakan lewat sesuai dengan yang Tuhan bicarakan lewat hamba Tuhan ini. Jadi umur 5 tahun benar-benar anakku tuh bisa mengeluarkan suara, bisa mengeluarkan kata-kata walaupun sedikit, tapi itu benar-benar mujizat luar biasa. Disitulah rasanya ya itu iman kita dibangkitkan. Inilah loncatan iman di dalam kehidupan saya sama suami. Pernah turun, pernah naik, ya kan? Pernah rasanya terombang-ambing, pernah mau lemah, pernah mau hilang. Tapi Tuhan jawab di Filipi 4 ayat 13. Ayo, apal enggak? PU sama Angel, Filipi 4 ayat 13. Ayat tersebut. Ayo. Aduh. langsung buka Google. Aku juga Langsung buka Alkitab, jajan di HP gak ada Alkitab lagi. Ada dong. Ada dong. Oke. Coba kalau ditanya inget hafal atau enggak, aku agak lupa. Tapi aku tahu intinya. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang percaya katakan Amin. Haleluya. Iya. Dan gini ya, Kak Raya lanjutin dikit. Jadi boleh. dari situ kita mempunyai loncatan iman, dan loncatan imannya tuh bagi Kak Raya nggak hanya sekali gitu.
Setiap hari Kak Rahel tuh melihat seperti ada mujizat yang luar biasa di dalam Nicholas. Jadi sejak dia bisa bicara itu, dia semakin lancar, dia lancar. Dulu anakku tuh diusir loh dari sekolahan, dia nggak boleh sekolah. Karena kan dianggap pengganggu. Nicholas harus sekolah di sekolah yang khusus. Tapi papanya itu bersikeras berkata, nggak akan pernah dia sekolah di sekolah khusus. Karena dia anak Tuhan, kita anak Tuhan, dia pasti sekolah seperti anak pada umumnya. Dan terjadi sampai hari ini. Kalau kamu lihat anakku, nggak akan kelihatan. Tapi kalau kamu lihat yang dulu, nangis. Kasus apapun derajat Gitu. kayak berubahnya ya. Ya proses ya. Proses gitu loh yang kita jalani. Gitu. Wow, gila keren banget sih. Cerita kakak keren banget, keren. Luar biasa. Semoga Karena, jadi berkat. Kalau misalnya aku denger kayak, aku bisa tahu sih kayak itu seberat apa misalnya kayak usaha lagi krisis kan, lagi anggap keluarga kakak krisis ekonomi, lagi bangkrut, terus anak ya mohon maaf autis gitu. Harus dipikirin juga gimana, terus harus biaya terapi juga itu pasti nggak mahal, karena itu mahal banget biaya terapi gitu kan. Butuh dari mana? Betul. Kayak aku bisa tahu kayak wah ini berat banget sih, itu pasti mau terberat kakak. Tapi kakak bisa lalui semuanya dengan baik dan Tuhan memberikan mukjizat yang sangat luar biasa banget buat keluarga kakak. Keren banget. Ini Queer People ini adalah roti. Ini roti yang sangat rasanya enak banget. Renyah rotinya. Jadi ini Kak. Tinggal tambahin kopi ya. Kalau aku tuh selalu buat gitu kayak istilah kayak kopi kan. Roti itu tuh kayak maksudnya kayak kakak tuh sharing tuh sangat memberkati banget gitu loh. Jadi kakak menghasilkan roti yang wow banget. Cuma analogi doang kok. Aku mau nanya sekarang. Kan tadi kan kakak cerita nih kan, jadi kakak mulai ada lompatan iman itu pas banyak berbagai masalah, terus akhirnya kakak memutuskan bahwa gue akan ikut Tuhan Yesus, ya maksudnya bukan akan ikut lebih dekat lagi sama Tuhan Yesus dalam kehidupannya dan menjadi firman Tuhan. Nah, ada nggak sih Kak dalam pas setelah momen itu, titik itu sampai sekarang, ada nggak sih tantangan dalam kita menjadi anak Tuhan? Karena kan banyak orang bilang lu semakin dekat sama Tuhan akan semakin banyaknya tantangan, godaan-godaan untuk menjauh dari Tuhan. Nah, kakak bagaimana? Ada nggak Kak? Selama kita masih hidup, yang namanya tantangan tuh masih banyak. Ada dong. Aduh. Bener sih, aku tuh ya sering dengar banget orang ngomong kayak gitu. Semakin dekat Tuhan tuh makin banyak tantangannya loh. Jadi ada temanku mungkin yang lelah ya, dia pernah lelah. Sampai hari ini pun dia masih lelah. Dia selalu berkata, udah, ya kayak gitu, makin terjun dalam pelayanan, makin kamu dekat Tuhan, makin banyak loh sebenarnya tantangan yang kamu hadapi. Kamu lihat hari ini kan, nah, seperti itu. Dan dia merasa pada saat dia jauh dari Tuhan tuh dia malah santai-santai dan tidak ada tantangan. Tapi aku sama suami itu berpikir begini, selama kamu masih hidup, Tuhan proses kamu, ada tantangan dalam hidupmu, ya dinikmati. Tandanya itu untuk kita nggak lupa sama Tuhan. Itu tandanya supaya kita cari Tuhan. Yang kita andalkan siapa? Manusia atau Tuhan? Kadang Tuhan izinkan supaya kita itu semakin kuat sebenarnya di dalam iman. Kita semakin rindu sama Tuhan seperti itu. Kayak gitu. Banyak sekali tantangan yang saya rasakan. Kayak saya tadi udah bilang. Mujizat pertama, lompatan iman luar biasa untuk anak saya. Saya pikir dari situ memang terciptalah album Percaya itu. Suami saya ciptakan yang judul lagu Percaya itu memang pure dari suami saya sendiri. Karena dia merasa begini, saat dia ada di atas, begitu banyak orang yang gak dikenal aja dianggap saudara. Ya kan? Tapi saat kita jatuh, ya ampun, saudara aja takut buat mendekat, ya kan? Nah, betul. Disitulah, betul banget. Jadi disitulah siapa yang kita andalin. Suami saya itu ciptain lagunya itu gini, judul refnya itu Yesus, Yesus aku percaya.
Di situ dia benar-benar percaya, di situ benar-benar kita mengandalkan Tuhan. Setelah dari situ saya promo album. Kita berusaha nekat, coba yuk buat album. Saya tuh loh nggak bisa nyanyi. Tantangannya apa? Tantangannya dihina orang. Tantangannya itu dihina orang banyak, males lah, jelek lah, gak jelas lah, seperti itu. Tapi di situ saya dan suami tetap melangkah. Kita coba taruh di YouTube. Saya coba taruh di YouTube. Pertama itu view-nya hanya 33 orang. Bangga dong, seneng banget. 33 orang tuh banyak menurut saya. Itu tahun 2017 ya kan. Saya udah pamerin kemana-mana. Tapi ya gitu. Di dalam Tuhan, anak Tuhan aja banyak yang melemahkan. Itu tantangan loh. Alah, baru view 33 aja sudah merasa senang. Itu tuh kecil banget, dikit, gak ada apa-apanya. Seperti itu. Tapi saya dan suami tetap berjuang. Kita tetap berusaha. Ya puji Tuhan. Corona pun kita merasa kemarin kok tantangannya seperti ini. Banyak tempat yang harusnya kita bisa melayani, kita hanya berdiam di dalam rumah. Tapi lihat pertolongan Tuhan. Ketika tantangan corona, saya dan suami malah bisa lebih fokus ke YouTube. Kita lebih banyak fokus membuat saat teduh. Suami saya lebih banyak fokus kita membuat single-single yang dulunya hanya dicatat dan belum dikerjakan. Hari ini sudah bisa mulai dikerjakan satu persatu. Hari ini yang view-nya mungkin dulu cuma 33 orang, Tuhan lipat kali gandakan. Seperti itu. Asal kita mau berusaha, kita mau tetap percaya. Itu. Jadi gini, kalau kamu diproses jangan protes supaya kamu lihat progres. Ya kan? Iya, betul banget. Karena proses itu yang penting dari hasilnya. Betul. Sabar. Nanti ada hasilnya. Oke. Jadi dari tantangan yang Kak Rahel alami, dari kesulitan yang Kak alami, pasti ada dong nih ya tips dan saran yang mungkin bisa dibagi ke. Aduh, kakaknya hilang. Aduh hilang. Aku nanya ke Peung aja berarti ya. Oh boleh. Saya jadi hostnya sekarang. Saya jadi guest ya, boleh? Ada yang kamu mau tanyakan? Oke, beneran nih. Enggak lah, jangan tuh. Bercanda kamu. Aduh. Jadi kunci Kak Rahel lagi hilang kali. Internetnya lagi putus. Nah hilang lagi. Aduh, pusing. Anak kreatif juga pusing nih. Aduh. Mungkin internetnya lagi bermasalah di sana. Kita santai aja di sini. Iya. Surabaya. Tapi Anda mendengarkan, buat Anda gimana tadi ceritanya? Seru nggak? Aku langsung bertumbuh dalam iman. Langsung kena mental. Langsung gede ya iman. Kena mental. Wow. Iya. Kena mental banget tadi kan. Maksudnya tantangan-tantangan dan kesulitan yang dihadapi itu ya mungkin belum aku alami sekarang gitu kan. Cuman ya berat juga ya gitu. Tapi dari situ aku bisa belajar bahwa setiap tantangan itu pasti ada solusi gitu. Pasti ada jalan yang dikasih sama Tuhan kalau kita percaya. Gimana nih? Iya benar tapi tadi ceritanya sama berkati banget. Keren banget. Kayak kata ya gue tuh dari dulu kalau setiap dengerin cita-cita itu. Oh ternyata Kak Rahelnya udah masuk. Aduh sorry. Gak apa-apa santai. Gak apa-apa. Iya. Ya ini tantangan kecil aja ya. Iya. Gak apa-apa. Udah langsung ada tantangan ya. Sorry. Betul. Aku berarti lanjut ya. Oke. Ya. Jadi dari tantangan dan kesulitan yang ini kayak tadi nih tantangan nih, kesulitan yang Kak Rahel alami gitu. Pasti ada tips atau saran yang mungkin bisa Kak Rahel bagi ke teman-teman Pure People untuk juga tetap mempercayai atau menyerahkan kehidupannya dalam Kristus. Oke. Tips dari aku ada 3 hal. Apa aja tuh Kak? Sudah siap? Mau catat? Siap. Ayo Pure, siapkan bupen dan pensil. Yang pertama itu berserah. Yang kedua berdoa. Yang ketiga itu berusaha. Itu tipsnya.
Ayo, apa Jal? Ulangi Jal, coba Jal. Ayo. Oke. Ini dilempar ke Angel. Sebenarnya PU dia nggak hafal kali. Aku yang paling kena mental kayaknya. Aku apa nih? Yang pertama berserah, berdoa, dan berusaha. Yes, 100 buat Angel. Oke. Aku cuma hanya mancing Angel aja. Iya. Jadi gini. Apa dong? 3B itu singkat 3B. Oh iya 3B. Untung Berserah, 3 ya. Berusaha. Iya. Kalau 2 agak bahaya. Aduh, jangan. Oke. Ya. Jadi setiap kita itu harus percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik, jalan Tuhan yang terbaik itu berserah. Ya kan? Kita menyerahkan seluruh hidup kita, seluruh perjalanan kita itu sama Tuhan. Biar Tuhan itu yang merencanakan, karena Kak Rahel percaya kita punya rencana, tapi kalau Tuhan punya rencana itu jauh lebih baik. Dan yang kedua, berdoa. Berdoa itu adalah permohonan kita di dalam Tuhan, ya kan? Kita pasti punya dong permohonan doa sama Tuhan, apa yang kita minta. Boleh. Tuhan senang, ya kan? Tuhan senang saat kita menghampiri Tuhan, kita berdoa, kita mengucapkan permohonan dengan syukur, itu Tuhan senang. Dan yang ketiga itu berusaha. Berusaha itu gini, berusaha itu bukan berarti menyerah atau pasrah. Berusaha itu maksudnya berserah itu bukan berarti menyerah atau pasrah. Ya kan? Karena Tuhan itu sudah siapkan setiap kita itu jalan. Sudah siapkan kita itu reward. Sudah di depan kita itu kadang kita untuk melangkah aja kita sulit sekali. Padahal Tuhan sudah siapkan jalan, tapi kita mau melangkah itu sulit. Bener kan? Kalau udah mager, nah, anak muda zaman sekarang bilangnya mager. Wah, kacau kalau udah mager lihat Shopee, apalagi Angel kayaknya lihat Shopee. Check out. Ya kan? Check out terus. Check out. Jajan terus. Jadi kita harus terus berusaha juga. Kita sambil berusaha, kita tetap berdoa dan juga berserah. Kita nggak pernah tahu loh. Doa kita yang 5 tahun lalu, 6 tahun lalu, 7 tahun lalu, atau bahkan baru sebulan yang lalu Tuhan jawab ketika kita berusaha, ketika kita melangkah. Ya kan? Seperti itu. Mantap. Tadi kayaknya ada komen. Ada komen. Boleh itu Muhammad diangkat. Tadi aku sempat baca komen. Oh, nyata dia mau nanya dulu. Dari Sarah lagi. Wah, Sarah nanya banyak banget ya ini ya. Ambis nanya. Ambis nih. Nih pasti di kampus suka nanya dosen nih. Oh. Kak, aku mau nanya, berserah tuh gimana ya? Kadang udah bilang berserah tapi masih aja khawatir. Oke. Aduh. Berserah ya. Berserah itu gini. Kita baca ayat juga di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Wah, ini Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi Sarah setelah berbaca, beribad bibirnya. ulang. Jadi Sarah tadi sudah baca ayat ini kan di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Bahwa Tuhan itu sudah merancangkan rancangan yang terbaik, rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Jadi berserah itu benar-benar percaya sama Tuhan. Apalagi yang harus kamu khawatirkan? Gak perlu dikhawatirin kan? Pikirannya gini, itu hanya pola pikir bagi Kak Rahel. Kalau kamu berpikirnya negatif, khawatir, ya khawatir yang jadi. Tapi kalau kamu beriman, aku percaya besok bisa, besok pasti baik-baik aja. Hari ini akan baik-baik saja. Hari ini akan goal, misalnya seperti itu. Hari ini akan deal,
Atau apa yang kamu minta? Apa yang kamu khawatirkan? Kalau kamu berpikiran negatif, jadinya negatif. Tapi kalau kamu berpikirnya positif, kamu percaya sama Tuhan, sudah minta sama Tuhan, jawaban Tuhan itu yang terbaik. Ya kan? Betul. Tergantung dari mindset. Itu Sar. Mindset ya. Kalau negatif pasti negatif. Tapi wajar sih, sebenarnya kadang-kadang juga manusia ada rasa khawatir. Ya, namanya manusia ada rasa khawatir, tapi jangan berlama-lama dengan kekhawatiran itu. Diubah aja. Diubah. Jadi sukacita, jadi berpikiran yang enak gitu. Iya, betul banget tuh, Sar. Betul. Sarah khawatir kenapa, Sarah? Takut diputusin pacar atau gimana, Sar? Alah ya, luar biasa anak-anak muda ini. Tadi ada komen lagi nih, boleh? Ada komen nih. Boleh. Udin M. Shalom. Shalom dari Sabah, Malaysia. Luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Rudin. Wow. Dari Malaysia pun juga nonton loh. Sudah ada yang ke Malaysia semua di sini. Wah. Sudah ya, pasti PU udah pernah lah. Angel udah pernah juga. Aku ke sebelahnya. Amin. Tahun depan kayaknya. Amin. Iya. Enak-enak makan di sana. Menarik untuk dicoba kayaknya. Oh iya. Betul. Tapi kita ini nih Kak, harus berpisah di saat ini nih. Ya, Karena, cepet banget. Iya, keterbatasan waktu nih Kak. Iya. Nah, Okay. tapi nggak perlu khawatir untuk people, meskipun kita harus bekerja di sini. Tapi kalau dari kalian pengen nanya-nanya tentang Kak Rahel, bisa langsung aja, mungkin DM di Instagram bisa kali Kak ya, kalau bukan tanya-nanya. Bisa, di YouTube juga bisa. Dari YouTube juga bisa komen-komennya. Nah, Ya. mungkin tadi mungkin ada nih dari kalau podcast kan biasanya apalagi live ini kan ada orang yang mungkin datang di tengah-tengah, di awal. Mungkin Kak Rahel bolehlah nge-wrap up apa hari ini kita bahas tadi. Untuk para pure people nih. Oh, aku yang rekap ya? Iya. Sorry. Nggak apa-apa. Gimana tadi aku ngerekap dari pembicaraan kita hari ini? Iya. Oke. Jadi intinya itu dari semua ini, milikilah iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Nikmatilah setiap proses yang Tuhan izinkan. Dan jangan lupa untuk berserah, berdoa, dan berusaha. Tuhan akan buka jalan bagi setiap kita. Asik. Mantap Kak. Oke. Thank you banget Kak untuk waktunya. Sama-sama. Sharing-sharing juga. Sama. Keren, tapi sharing kakak keren banget. Aku suka banget. Aku juga senang banget bisa jumpa dengan kalian. Pure people. Oke. Tadi aku sempat bilang kayak aku tuh demen banget dengerin kesaksian orang-orang itu, karena dari kesaksian mereka tuh kita bisa kayak belajar banyak banget hal, terus kayak ternyata kayak gitu ya, terus ternyata begitu gitu. Jadi kayak dari kesaksian mereka tuh yang menguatkan diri kita untuk bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Oke. Betul banget ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Kak Rahel gitu tentang bagaimana kita percaya dalam Tuhan, dan tentunya meskipun dalam percaya itu ada tantangan dan kesulitan, tapi setiap tantangan itu pasti ada solusi dan jalan yang diberikan oleh Tuhan. Ingat kata Kak Rahel, ada 3B, berserah, berdoa, dan berusaha. Nah, tapi kita sudah di akhir acara ya kan, Kopeung? Pasti teman-teman Pure People sedih. Tapi teman-teman Pure People tetap harus jangan sedih-sedih ya, karena masih ada podcast Lumina selanjutnya. Nah, tadi kan kita sempet nih singgung nih kalau Kak Rahel punya YouTube nih. Nah, buat teman-teman mungkin bisa dengerin nyanyian-nyanyian merdu Kak Rahel, atau bisa juga subscribe, like, and comment tentunya di YouTube Kak Rahel, di Rahel Mutiara. Nah, jadi buat teman-teman Pure People,
Betul. Oke. Nah, buat teman-teman Peer People, jangan juga lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Lumina ya, yaitu Lumina Gracia. Dan kalian bisa banget nih untuk komen siapa kira-kira guest star yang pengen banget untuk kalian ajak ngobrol-ngobrol di podcast Lumina selanjutnya. Dan tentunya yang paling gak ketinggalan adalah Lumina itu punya IG nih. Jadi ada @LuminaGracia. Supaya kalian bisa tahu info-info menarik dari Lumina. Dan ada juga IG dari Lumina Merch gitu ya, ada di @lumiere.lgc. Nah, di sana bakal banyak banget merch-merch yang menarik yang bisa kalian beli untuk diri sendiri maupun buat kirim-kirim nih ke orang lain. Dan yang paling hype banget nih sekarang ke Peung, yang paling terbaru, Lumina punya akun TikTok. Ya, jadi pas banget nih. Pas banget buat kaum rebahan yang suka bersantai ria sambil nge-scroll TikTok, bisa banget buat follow TikTok Lumina di @luminagracia yang nantinya akan diisi konten-konten menarik. Oke, jadi kalian bertumbuh dalam iman juga ya dalam nonton TikTok gitu. Jadi ada ya gunanya lah nonton TikTok gitu. Betul sekali. Tidak hanya nonton orang joget-joget, tapi ada belajar mengenai firman Tuhan. Mantap. Betul. Aduh. Oke. Seperti biasa, Peer People, don't forget to be pure and blessed. Bye-bye.